Kembali Yaman, kemudian bawang saja. Ricky dapat mengambil alih tendangan bebas. Tendangan bawang masih kami daripada Periakan di sana. Sudah lakukan angkat ke depan. Di yang dituju. Kembali dipatahkan para pemain daripada PSAB. Periakan kali ini. Pelanggaran nampaknya dilakukan salah satu pemain dari PSAB tadi dengan lepas saja untuk Periakan. Kita lihat lagi diambil alih oleh Ricky di sana daripada Periakan. Kembali Periakan angkat saja ke depan. Mundur saja salah satu pemain daripada PSAB. PSAB kembali kali ini angkat saja ke depan. Kapten yang masih dari saat ini. Kembali Periakan kapten itu saja. Angkat saja ke depan. Langsung pergantian pemain dari Periakan 19 Yaman Kupar digantikan oleh 17 Tiga. Lapangan bisa didapatkan dari Kecamatan Sebagai untuk menambah kekuatan tim daripada Periakan. Ya, kita lihat terjadi pergantian pemain. Kapten tim digantikan oleh Tiga. Ya, serangan bebas sekali untuk PSAB kali ini. Kita lihat apakah yang nomor 10 di sana sudah bersiap akan ambil pandangan bebas daripada PSAB ini. Kita lihat sudah lakukan tendangan namun sudah saja oleh Ricky tadi. Hanya menghasilkan tendangan pencuri kembali untuk PSAB. Kita lihat tendangan penjuru saja untuk PSAB. Ya, nampaknya diulang kembali. Kita lihat masih bersiap salah satu pemain dari PSAB di tengah pinggir. Kita lihat saja di tengah kali malam mau padahal. Kita lihat hingga menghasilkan tendangan gawang saja. Nggak tahu. Semalam udah aku tes tuh pakai wifi, mau nggak kuat mungkin nggak? Jaringannya pakai masih banyak. Untuk menghalau serangan daripada PSAB. Ya, skor sementara masih 0-0 di babak yang kedua ini antara Periakan berhadapan dengan PSAB. Nampaknya sama-sama. Kita lihat masih berhasil dari PSAB. Kembali dari ini berlalu sampai PSAB berhasil di sana bersama dengan kapten tim.
Ya, kita lihat nampaknya kartu kuning diberikan kepada kapten dari PSSI nomor 11 tadi atas pelanggaran yang dilakukan di ganjaran wasit dengan kartu kuning terhadap striker dari PSSI ini yaitu Indra tadi. Tendangan bebas satu dari sudah melakukan angkat saja dari sana nomor 14 ini kembali lagi di sini dan lagi-lagi dibuang salah satu pemain bawah dari para PSSI ini. Kita lihat kembali kali ini PSSI angkat saja ke depan nomor 11. Yang benar. Ayo kurang cermat dia. Kembali datang ke dalam untuk Triyoken. Kakak di sini juga go. Satu kali ini. Masih PSSI dengan punggung 6 bersama dengan 10. Tendangan bebas untuk PSSI. Kita lihat kembali tendangan bebas itu berisi dari para PSSI nomor 13 di sana. Akan diambil alih secara tidak akan sebetulnya di sana. Itu dikatakan para pemain dan para Triyoken yang kembali kali ini. Kita lihat pelanggaran saja dilakukan oleh kapten tadi terhadap kapten daripada Triyoken yaitu Ricky. Tendangan bebas saja. Luar biasa. Ayo. Kita lihat masih tendangan bebas kembali. Tolong bungkuskan kemari deh. Nih. Angkat saja tendang kembali di yang dituju. Sendiri nampaknya di sana. Kembali dari ini. Terlihat ke depan. Nomor 5 yang dituju di sana. Bola keluar. Mana situ? Mak. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor 11 ini kembali. Kita lihat lagi-lagi nomor 10 PSSI serangan bebas kembali. Ya kita lihat nampaknya serangan bebas kembali dimiliki daripada PSSI kali ini yang akan diambil oleh salah satu pemainnya. Di sana sudah bersiap-siap 6 orang sekaligus menunggu umpan. Kita lihat sudah lakukan angkat saja bertahan di tanah. Saja nomor punggung 11 yaitu Maka tadi. Kita lihat kembali kali ini PSSI. Masih PSSI kali ini. Angkat saja bertahan di sana nomor punggung 11 kapten. Masih kali ini kita saksikan. Angkat saja bertahan.
Tendangan yang cukup spektakuler dilepaskan oleh para pemain dari PSAB ini. Belum berubah kedudukan daripada pertandingan bebas saat ini masih 0-0. Kembali lagi kita saksikan PSAB. Berubah. Kalau Pambuang yang dialami kembali para pemain daripada Trioken kali ini PSAB dicuri saja PSAB. Untuk Trioken lagi-lagi aman pada gawang daripada Trioken lewat jempol yang terus dilakukan pertandingan daripada PSAB ini yang hanya bermain 10 orang saja daripada Trioken ini. Kali ini kita saksikan kembali kali ini Trioken masih lalu PSAB yang masuk ke namun dijual kembali pelaku daripada Trioken ini cukup kali nampaknya Riki bersama dengan nomor 6 di sana. Kita lihat kembali lagi. Ya, tendangan penjuru nampaknya kita saksikan. Peluang kembali kali ini dimiliki daripada PSAB. Sudah lakukan. Masih berhasil Trioken. Ya, nampaknya terjatuh salah satu pemain daripada Trioken di sana. Ya, perlu mendapatkan bantuan medis satu pemain daripada Trioken ini. Ya, sebentar lagi akan kita saksikan jalannya pertandingan di partai kedua, partai yang cukup seru, di mana sama-sama perwakilan dari Kecamatan Kuala, yaitu dari Dusun Fatihah Sakra akan coba ditantang oleh Garuda dari Supalpat Kuala. Ya, sebentar lagi kita akan pertandingan yang kedua nanti di lapangan yang sana. Kita lihat nampaknya Gade mengarah enggak? Gade dulu ya. Kita lihat kembali kali ini PSAB nomor 10 di belakang kembali 13 kali ini 13 digantikan oleh nomor 7 Dunia. Ya, Kudus nomor 15 keluar digantikan oleh nomor 7 yaitu Dunia. Kita lihat tendangan sudut kembali untuk PSAB sudah lakukan. Dan mudah saja bagi penjaga gawang daripada Trioken ini. Kita lihat kali ini Trioken di sana kita lihat. Seperti daya oleh nomor 4.
berhasil dipasangkan kembali. Kembali berikutnya oke tapi dipasangkan kembali namun salah umpan dia. Salah umpan juga daripada pihak satu kali ini dipastikan tidak menguasai bola. Angkat saja bersama. Kembali pihak satu menguasai bola kali ini dipastikan di sana. Kapten tim yang dituju. Angkat saja bersama di sana. Tujuan dituju. Namun nampaknya masih berhati. Kembali pihak satu. Terbaca nampaknya. Bersatu. Kita lihat kali ini terlihatkan coba lakukan serangan digagalkan performa orang dari penampilan kali ini bertemu masih satu menguasai bola angkat dari depan di sana nomor 10 yang dituju namun sayang kurang cermat dia satu pemain bukan yang memiliki dari pemain saat ini. Yang kedua ini antara trio Ken berhadapan dengan PSAD. Ya, apabila tidak terjadi gol di 2 menit ini, maka akan ditentukan pemenang lewat drama adu penalti nantinya. Kita lihat satu kali ini satu saja dilakukan. Kembali dengan dilakukan oleh pasangan daripada trio Ken. Asalnya satu kali ini pasangan nanti trio Ken angkat saja bersama di sana lalu tidak ada yang dituju. Asalnya kabel dikasih saja kepada trio Ken. Nampaknya sudah terlalu emosi. Tanpa bola tadi dipasangkan.
akan kita saksikan di partai yang kedua Kabel CS yang memperkuat salah satu tim tangguh di partai ini, yaitu tim favorit juara, yaitu Garuda Cipangkat. Kita lihat kembali lagi kita satu, namun sayang dilakukan. Terutama sekali pendukung daripada trio Ken, hampir satu kampung keluar ataupun menyaksikan hadir memadati daripada lapangan Hasanuddin ini. Kita lihat nomor 29 daripada PSAB Serius. Cukup sempurna nampaknya. Nomor punggung 6 yaitu Ricky. Tendangan pertama dari trio Ken. Bagus, satu sempurna sekali. Selanjutnya dari PSAB nomor punggung 11. Nomor punggung 11 dari PSAB. Ya. PSAB nomor punggung 11 yaitu Hendra, striker daripada PSAB. Merangkap kapten. Kita lihat di sana tendangan kedua daripada PSAB ini. Selanjutnya dari trio Ken bersiap-siap nomor punggung 2 nanti. Gagal nampaknya. Lebar tendangan yang dilepaskan. Nomor punggung 2 selanjutnya dari trio Ken yaitu Hasan di sana. Tendangan kedua daripada trio Ken. Sempurna Hasan. Selanjutnya dari PSAB nomor punggung 13. Ya, nomor punggung 13 daripada PSAB yaitu Bayi Haji, palang pintu daripada PSAB di sore hari ini. Gagang pintu maksud kami. Kita lihat nomor punggung 13. Berhasil nampaknya. Nomor punggung 15 selanjutnya nomor punggung 15 dari trio Ken, kapten tim. Kita lihat nomor punggung 15 dari trio Ken yaitu Aris, ya, dipercayakan oleh pelatihnya menjadi al-gubru ketiga. Mampus. Habis. Gagal nampaknya, berhasil ditepis. Selanjutnya dari PSAB nomor punggung 1, nampaknya penjaga gawang daripada PSAB ambil alih tendangan gawang ini, juga dipercayakan oleh pelatihnya yaitu Romi Sandra. Kita lihat nomor punggung 1 penjaga gawang daripada PSAB, agak maksud kami Diksal akan ambil tendangan keempat daripada PSAB ini. Apakah dia berhasil? Luar biasa Diksal. Selanjutnya nomor punggung 18 dari trio Ken. Ya, skor sementara 3-2.
untuk PSAB. Kita lihat Isau nomor punggung 18 daripada Trio Ken. Ferisau nampaknya di sana sudah bersiap-siap dia. Oh, berhasil nampaknya. Nomor punggung 12 dari PSAB. Ya, tendangan terakhir daripada PSAB ini. Kita lihat apakah berhasil dia. Nomor punggung 12 yaitu Mansur. Ya, berhasil Mansur tadi. Tendangan terakhir nomor punggung 10 dari Trio Ken. Ini merupakan tendangan terakhir daripada Trio Ken. Kalau masuk ditambah tendangan, kalau gagal berakhirlah drama adu penalti ini, kemenangan untuk PSAB. Ya, kita doakan semoga berhasil. Nomor punggung 10 kita lihat daripada Trio Ken yaitu Habibi. Oh, luar biasa berhasil nampaknya. Ya, manajer tolong ditunjuk satu orang untuk menjadi algojo dari Trio Ken dan juga dari PSAB. Langsung cepat. Dek, mana je? Aku minum tunjuk. Tiga dulu dek. Aku tunjuk dia Tolong pemain inti masuk ke dalam. Pemain inti masuk ke dalam, nanti kena kartu kuning. Yang pemain cadangan di luar. Yang pemain inti masuk ke dalam, tolong. Ya, tolong dipercepat. Tolong dipercepat. Dek. Wah, sikit. Ya, kita lihat dari PSAB nomor punggung 17. Kita lihat di sana nomor punggung 17 dari PSAB ini. Oh, berhasil nampaknya. Selanjutnya dari Trio Ken nomor punggung 3. Ya, Iwan nampaknya dipercayakan oleh pelatih untuk melakukan tendangan tambahan daripada Trio Ken ini. Apakah Iwan berhasil? Apabila gagal, maka akan berakhirlah. Ya, kita lihat Iwan nomor punggung 3 daripada Trio Ken. Ya, nampaknya gagal Iwan tadi dan berakhirlah drama adu penalti. Kemenangan untuk PSAB dari Alubi. Ya,
Selamat kepada PS1 dan terima kasih kepada Trio King yang telah berpartisipasi mengikuti turnamen kali ini.